Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat di rumah kita memiliki bayi, ya itu pasti ya mau anak kita itu cepat bisa berjalan sendiri. Ya, ada beberapa memang stimulasi, metode latihan yang untuk membantu supaya anak bisa cepat berjalan. Ya, tapi disesuaikan dengan usia perkembangan si anak. Pada tahun pertama, ya biasanya memang ya anak itu akan mengembangkan ya koordinasi dan kekuatan otot di tubuhnya. Kemampuan ini ya biasanya ya dimulai ketika anak belajar duduk, ya kemudian bisa belajar berguling, ya merangkak, kemudian berdiri, ya, akhirnya baru bisa berjalan sendiri. Yang perlu diketahui ya teman-teman, nggak usah khawatir ya ketika anaknya belum bisa berjalan. Ya misalkan di anak usianya yaitu ada yang sudah bisa berjalan ya, karena memang di setiap anak itu perkembangannya bisa saja berbeda-beda. Jadi jangan mentang-mentang ada anak yang seusianya udah bisa berjalan, anaknya dipaksa-paksa untuk bisa berjalan sendiri, ya itu nggak boleh ya. Itu kita lalui prosesnya, ya kita nikmati prosesnya sampai anak bisa berjalan sendiri. Selama tidak ada kelainan dari ya bentuk fisik anak, ya terutama di kakinya, ya kalau seandainya terlambat beberapa bulan, ya itu masih dikategorikan wajar. Nah, kemudian teman-teman ya ada beberapa tips ataupun cara untuk membantu supaya anak bisa cepat berjalan sendiri. Yang pertama itu membantu anak belajar duduk. Nggak mungkin anak tiba-tiba ya umur 3 bulan, 4 bulan langsung berjalan, itu nggak mungkin ya. Jadi ketika umur segitu ya bantu anak untuk belajar duduk, ya dibantu dari posisi baring ya, kemudian didudukkan pelan-pelan ya, tapi jangan dipaksa. Nah, nanti lama-lama saat usia 6 bulan biasanya ya anak akan bisa duduk sendiri. Jadi duduk ya ini adalah tahapan pertama ya ketika anak bisa berjalan ataupun agar anak bisa berjalan. Yang kedua, melatih kaki anak. Ya ini dilakukan ya agar anak itu ya punya kekuatan otot kaki yang baik. Ya caranya bukan anak itu suruh olahraga atau bagaimana ya. Nah, nanti ada masanya ketika kita gendong ataupun kita berdirikan ya anak itu akan loncat-loncat ya, loncat-loncat ataupun dia lebih senang ataupun lebih aktif ya. Ini untuk membantu anak bisa menumpu ya berat badan dia pada kakinya. Yang ketiga, membantu anak mengangkat tubuh untuk berdiri. Perkembangan ini biasanya terjadi pada usia 8 bulan ya, anak itu ya udah mampu ya untuk mengangkat tubuhnya sendiri tapi dibantu ya, biasanya kita pegang ya kemudian kita naikkan, ataupun nanti saat usia 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan dia sudah bisa mengangkat tubuhnya sendiri ya dengan bantuan benda-benda di sekitar, misalkan dia merambat-merambat gitu ya. Pada tahap ini ya si anak nanti akan belajar dia menjaga keseimbangannya ataupun belajar keseimbangan. Ya lama-lama nanti sudah terbiasa ya anak itu sudah bisa berdiri sendiri. Yang keempat, melatih keseimbangan. Ya melatih keseimbangan ini ya kita memegang tangan bayi ya, kedua tangan bayi ya, ini supaya dia bisa berdiri, supaya dia mulai menggunakan otot-otot kakinya ya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ya mungkin ya teman-teman di rumah sudah melakukannya ya dengan memegang ya tangan bayi ya, kedua tangannya, jadi dia memegang ya. Nah, ini kita coba dia pelan-pelan melangkah ya, pelan-pelan berjalan dengan bantuan ya kita ataupun dengan bantuan benda-benda di sekitar dia. Biasanya pada usia 11 bulan ya bayi ini udah bisa berdiri sendiri tanpa pegangan ya, walaupun belum bisa berjalan. Walaupun hanya misalkan 2 detik, 3 detik gitu ya. Nah, setelah memasuki usia 12 bulan, 13 bulan, nah biasanya dia sudah lebih kuat ya, lebih seimbang. Ini bisa berdiri tanpa pegangan sama sekali. Yang kelima, puji saat melangkah. Nah, jadi kita harus memuji bayi kita, harus memberikan support, semangat gitu ya. Ayo, ayo, ayo ya. Seperti itu. Ya, jadi ketika dia melangkah, baik 1 langkah ataupun 2 langkah, ya kita puji karena bayi itu memang senang ya dipuji. Kita bahagia, dia ikut bahagia. Jadi, ya ketika dia sudah melangkah, ya kita berikan pujian, kita berikan dorongan karena ini sangat membantu sekali ya terhadap perkembangan si bayi. Nah, umumnya saat usia 14 bulan, ya ini sudah makin mantap ya, dia mulai bisa berjalan tanpa bantuan sama sekali, ya sudah lebih siap. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada orang tua di rumah yang sering keliru ya. Yang pertama itu ya jangan berikan baby walker. Banyak orang yang
membelikan bayinya ataupun memakaikan bayinya baby walker seperti ini ya, tujuannya agar dia nggak susah mengganggunya saat dia belajar jalan, atau agar dia lebih aktif berlari sana sini gitu ya di rumah, ataupun bisa dia ya lebih happy gitu tujuannya. Tapi sebenarnya baby walker ini tidak dianjurkan. American Academy Pediatric ini nggak menyarankan ya penggunaan baby walker, karena ini bisa menghambat ya perkembangan pertumbuhan otot-otot dari si kaki si bayi. Nah kemudian ya alat ini juga membahayakan bayi karena dia bisa berkeliling-keliling di rumah, menjangkau barang-barang di sekitarnya. Ya bahkan kalau seandainya kita lost control ya ini dia bisa berjalan keluar rumah ya, meluncur dia, ini bahaya sekali. Yang kedua, tanpa alas kaki. Jadi ya ketika bayi berjalan ya memang sebaiknya tanpa menggunakan alas kaki supaya dia bisa merasakan ya sensasi pijakannya, koordinasinya jadi lebih baik, karena memang bayi itu kan pengenalan, belajar ya, nggak seperti kita. Jadi ketika bayi berjalan ya tunda dulu memakaikan dia kaos kaki ataupun memakaikan dia sepatu ya kalau memang ingin belajar jalan. Tapi kalau sedang berpergian ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang ketiga, jaga ruangan tetap bersih. Jadi supaya bayi aman, bayi sehat, bayi juga happy ya, pastikan ruangan itu bersih, dan juga hindari barang-barang yang membahayakan itu dari jangkauan si bayinya. Ya misalkan gelas, piring dan sebagainya. Di lantainya juga misalkan ada pasir ya, ada kerikil kecil ataupun ada pecahan kacanya, hati-hati. Jadi ruangan itu harus bersih. Yang keempat, jangan terlalu sering menggendong. Ketika anak-anak aktif bergerak, ya itu kata orang lasak ya, jalan sana, jalan sini, atau merangkak sana, merangkak sini, kita bantu pegangan, itu sebenarnya lebih bagus. Karena itu akan membantu ya meningkatkan kekuatan otot dari si bayi ya, perkembangan otot dari si bayi, dibandingkan daripada dia sana sini kita gendong saja. Ya enggak, ini justru salah. Tetapi ya ketika anak kalian di rumah misalkan usianya sudah 1 tahun lebih ya, bahkan hampir 2 tahun belum bisa berdiri bahkan berjalan, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya ataupun ke dokter spesialis anak ya, ini untuk membantu melihat apa sih kendala ataupun masalah yang dialami oleh si anak tadi. Oke teman-teman, saya doakan yang punya anak semoga selalu diberikan kesehatan ya, termasuk saya, semoga anak-anak kita selalu sehat ya, selalu ceria, selalu bahagia, amin. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.